Bab 3190. Masih ingatkan kalimat itu? Sonny Yuan menatap Yamin Wei sekilas, lalu menggelengkan kepala. Sebenarnya, sekalipun tidak ada penyebab itu, mereka pun tidak akan turun tangan. Dalam pertarungan hidup dan mati antar kultivator, terkecuali hubungan yang sangat dekat, biasanya orang ketiga tidak akan berpihak pada siapapun. Apalagi dendam antar dua pihak itu sudah sampai seperti ini, sama sekali tidak bisa dikompromikan lagi, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Jika sembarang campur tangan, pada akhirnya pasti akan terlibat. Tetapi Yamin Wei malah menyindir Yason Chang menggunakan perkataannya beberapa hari lalu, memang licik, tetapi terdengar sangat puas di hati. Baiklah, kalian yang memaksaku. Melihat Sonny Yuan dan Yamin Wei juga tidak ingin membantu, mata Yason Chang merah total. Sebelum pisau Eric Qin tiba, tubuhnya mendadak mengembang. Hawa-hawa menakutkan keluar dari dalam tubuhnya, membawa ancaman besar. Mundur, Ritz Sun. Eric Qin menyimpan pisaunya, lalu mundur dengan cepat, bersamaan dengan itu juga menarik Ritz Sun, lalu berputar secepat mungkin. Badan Ritz Sun terdorong karena ledakan di belakang. Badan fase penilaian satu penurunan pun memancarkan cahaya ke atas langit. Dan di bawah perlindungan cahaya itu, sebuah jiwa diam-diam terbang keluar. Yason Chang pun mengambil tas penyimpan barang miliknya, pergi secepat mungkin ke arah kapal bintang. Saat ini dia merasa sangat sedih, menoleh kembali melihat ke arah Eric Qin yang berhasil menghindar dari ledakan Reiki itu, timbul rasa benci dan dendam dalam hatinya. Tubuh Taoisnya telah hancur, 3 barang dewa prajurit naga pun tidak lagi bersamanya. Bisa dikatakan saat ini dia tidak memiliki apapun lagi. Sejak kapan, seorang Yason Chang menjadi begitu menderita dan menyedihkan? Semua ini gara-gara Eric Qin. Setelah aku bebas, dan bangkit kembali, aku pasti membunuh semua kultivator yang terlibat dalam pertarungan kali ini, serta semua anggota keluarga mereka, dan semua kerabat mereka. Termasuk Sonny Yuan dan Yamin Wei yang enggan menolong, semuanya tidak akan aku biarkan hidup tenang. Semua akan aku tebas. Dengan begitu dendam dalam hati ini baru akan terbalaskan. Yason Chang bersumpah di dalam hati. Bahkan Sonny Yuan dan Yamin Wei pun tidak tahu, karena tidak turun tangan, Yason Chang telah memasukkan nama mereka ke daftar orang yang didendam. Memanfaatkan kekuatan ledakan itu, Yason Chang menyalakan jiwa dewa dalam diri pergi semakin jauh. Dengan sangat cepat dia tiba di dalam kapal bintang. Terlihat kegembiraan dalam mata Yason Chang karena berhasil melarikan diri dari maut. Tiba di sana, nyawanya pun sudah bisa dikatakan aman. Dan dengan bertahan hidup, peringkat 5 besar dalam galaksi seharusnya tidak akan mengalami perubahan. Setelah masuk di daratan galaksi, dia cukup mencari sebuah telur kesialan, lalu melakukan pengendalian tubuh. Jika bernasib baik, dirinya bahkan memiliki kesempatan balas dendam di dalam galaksi. Dari kejauhan, Yason Chang yang sedang bergembira sama sekali tidak menyadari cahaya terang di permukaan tanah di depan kapal bintang. Weng! Tiba-tiba saja, sebuah cahaya menyilaukan mata terpancar, cahaya yang menerangi langit dan bumi itu berpotensi menciptakan serangan besar terhadap jiwa dewa. Yason Chang menjerit keras, dalam seketika, matanya seperti telah buta. Bersamaan dengan itu, langit dan bumi seolah membeku. Di balik gelombang ledakan, sekujur badan Eric Qin mengeluarkan temperamen Taoisme. Dia mengangkat lengan, lalu menjulurkan sebuah jari. Jurus jari suci. Di bawah pengaruh jurus Taoisme, waktu berhenti berjalan. Sebuah cahaya Reiki melewati wilayah ledakan tadi, menembus berbagai ruang, melaju cepat ke arah Yason Chang.
PVTTT. Yason Chang yang sedang panik sama sekali tidak sempat memutuskan bagaimana cara menghadapi Reiki yang melaju cepat itu. Jiwa dewanya sontak tembus oleh jurus jari suci. Mata jiwa dewanya terbelalak, menatap Eric Kin dengan sangat tidak percaya, lalu mengangkat jari tangannya dengan kesusahan. Seolah sampai saat ini pun dia tidak mengerti, sebagai peringkat ke-6 dalam galaksi, sebagai master yang memiliki kemampuan tak terbatas, bahkan dinasti Bai pun tunduk dan patuh, namun kini malah akan mati di tangan Eric Kin yang sama sekali tidak pernah dianggapnya itu. Mulut Yason Chang terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mampu mengatakan apapun. Jiwa dewa dalam dirinya hancur bagai kerikil-kerikil kecil. Setelah itu, Eric Kin pun mengeluarkan sebuah Reiki, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tas penyimpanan milik Yason Chang pun berhasil didapatkan dengan mudah. Melihat Yason Chang mati dan jiwanya telah pergi, Johanni dan lainnya hanya bisa menghela nafas. Pada awalnya Yason Chang membunuh diam-diam dengan cahaya Reiki di ruang hampa, akhirnya meninggalkan dendam dengan kelompok Eric Kin. Kini, sama halnya, dia juga mati terbunuh karena cahaya Reiki dari kejauhan. Gawat, kali ini kita semua gawat. Wajah Lennon Gun dan lainnya menjadi pucat, hati sangat panik, sekujur tubuh bergetar cepat. Yason Chang sudah mati. Jika begitu setelah ini pasti giliran mereka. Melihat Eric Kin dan Ritz Sun terbang ke arah mereka, Lennon Gun dan kelompoknya langsung berlutut serempak. Saat ini, nyawa adalah yang terpenting, bukan lagi waktu untuk mempertahankan harga diri. Yason Chang yang sehebat itu saja bisa mati di tangan Eric Kin, apalagi mereka. Teman seiman Kin, dan semua teman seiman lainnya, aku melakukan ini karena terpaksa. Yason Chang sialan yang memaksa kami menyerang kalian, kami tidak bersalah. Benar, Yason Chang sungguh berdosa, sudah pantas dia dibunuh, tetapi mengingat kami semua adalah kultivator lemah yang juga menembus galaksi, ampunilah kami. Benar, dalang utama dalam masalah sudah mati, lepaskanlah kami, teman seiman Kin. Karena tahu Eric Kin pasti akan membunuh mereka demi membuat perhitungan, orang-orang itu berbondong-bondong menuduh semua kesalahan pada diri Yason Chang, bersamaan dengan itu juga memohon ampun dengan wajah penuh bersedih. Di sisi lain, Johanni dan lainnya malah kesal mendengarnya. Sembarangan, kalian melakukan ini karena terpaksa. Sebelumnya saat mengejar kami, bukankah kalian juga bersikap kejam? Apakah Yason Chang memberi kalian pil racun, atau dia mengumpulkan semua jiwa dewa kalian? Hingga mengatai dia memaksa dan mengancam kalian. Benar sekali, jika memang ingin membicarakan identitas dan perjuangan kultivator di dalam galaksi, kenapa waktu membunuh kami, kalian tidak memikirkan hal ini? Orang-orang tidak berhenti meneriaki mereka, membuat Lennon Gun dan lainnya merasa sangat malu. Mereka pun bersujud tiada henti hingga kepala mulai berdarah, berharap dapat mempertahankan nyawa masing-masing. Kata kalian, kalian tidak bersalah. Eric Kin mendarat di permukaan tanah, melihat orang-orang itu berpura-pura menderita, dia pun tersenyum licik. Kalau begitu apakah kalian masih ingat, kata apa yang aku ucapkan pada kalian waktu itu? Apa? Lennon Gun dan lainnya tercengang. Waktu itu aku berkata, begitu kalian memutuskan main tangan denganku, maka yang ada hanyalah hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati. Tiba saatnya nanti, siapapun yang terbunuh, jangan pernah ada kata protes. Kata Eric Kin dengan mata menatap dingin. Badan Lennon Gun dan lainnya sontak gemetaran, mengingat kembali perkataan Eric Kin waktu itu, namun tidak seorang pun dari mereka menganggap perkataan itu nyata, sebaliknya malah menganggapnya sebagai lelucon.
Kalian memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi kalian memilih melepasnya. Jika memang sudah yakin ingin membunuh kami, seharusnya kalian siap untuk mati kapanpun. Orang-orang yang sedang berlutut itu sontak merasakan sesal. Ada sebagian orang tidak pernah berpikir untuk pergi, sebagian orang lainnya pernah mempertimbangkannya, hanya saja mengingat Yason Chang tidak akan kalah. Pada akhirnya mereka pun tergoda dan dikendalikan dengan mudah. Saat itu, di antara belasan orang, hanya ada satu yang disindir dan ditertawakan, dan dialah yang memilih pergi. Kini kelihatannya itulah pilihan yang paling tepat. Eric Qin, jangan kira kamu pasti bisa membunuh kami. Saat ini kamu pasti terluka parah. Saudara-saudaraku, ayo kita maju sama-sama. Melihat Eric Qin tidak berencana mengampuni mereka, Lennon Gun pun menggigit gigi, lalu mulai mengajak para kultivator lain untuk bertarung memperjuangkan hidup mereka. Bersambung.